Selamat datang di ILC Channel, saluran sekaligus jendela ilmu pengetahuan bagi pelajar, mahasiswa, dan karyawan yang ingin belajar bahasa Inggris. Cara mudah menyusun kalimat bahasa Inggris, memahami subjek dan objek secara benar. Kalau itu merupakan prediksi akan terjadi di masa akan datang, maka pakailah bentuk akan datang sederhana atau simple future. Kata kerja atau verb pada kejadian masa akan datang dengan bentuk kalimat sederhana memakai will ditambah verb pertama tanpa S. Dengan subjeknya sembarang pelaku, orang atau benda atau apa saja, sendirian atau lebih dari satu, digunakan pembantu kata kerja will yang artinya akan ditambah verb pertama tanpa S. Sebuah truk akan memuat sayur-sayuran dan buah-buahan. Sebuah peristiwa yang diprediksi akan terjadi di masa akan datang. Kalimat bahasa Inggrisnya akan nampak sebagai berikut. Subjeknya adalah sebuah truk, benda nyata, bisa dihitung, dan hanya sendirian. Dalam bentuk future sederhana ini, subjek sendirian maupun lebih dari satu tidak masalah. Sehingga bahasa Inggrisnya menjadi a truck will load. Ada will-nya di situ, dan load tanpa S, load verb pertama tanpa S, vegetables and fruits. A truck will load vegetables and fruit. Lima truk akan memuat sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi ini subjeknya atau pemeran utamanya adalah benda nyata, bisa dihitung. Bahasa Inggrisnya akan menjadi 5 trucks will load vegetables and fruit. Bendanya banyak maupun sendirian. Kalau itu adalah prediksi peristiwa akan datang, tidak menjadi masalah. Susu itu akan mengandung beberapa bakteri berbahaya jika tidak disterilkan dengan seksama. Subjeknya susu itu benda nyata, tidak bisa dihitung dan selalu dianggap sendirian. The milk will contain some harmful bacteria if it is not sterilized thoroughly. The milk will contain some harmful bacteria if it is not sterilized thoroughly. Oke, masih berbicara pada prediksi peristiwa akan datang. Kemiskinan itu akan menyebabkan banyak masalah sosial. Pemeran kalimat ini adalah kemiskinan. Kata benda abstrak, nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, nggak bisa dihitung. Akan menyebabkan kata kerjanya. Verb pertamanya cause, causes. Verb keduanya caused. Verb ketiganya caused. Kita pilih verb pertama tanpa S dan didahului will.
The poverty will cause many social problems. The poverty will cause many social problems. Keputusasaan itu akan memperburuk prestasi kerjanya. Keputusasaan adalah subjek atau pemeran utama, kata benda yang tidak bisa dihitung. Akan memperburuk, will worsen. Jadi bahasa Inggrisnya, the despair will worsen his or her work performance. The despair adalah bahasa Inggrisnya keputusasaan. Sedangkan akan memperburuk, akan itu will, memperburuk itu adalah worsen. Kita pilih verb pertama tanpa S, worsen. Lanjut. Keserakahan itu akan memunculkan eksploitasi terhadap manusia. Pemeran utama dalam kalimat ini atau subjek dalam kalimat ini adalah keserakahan itu. Benda abstrak, tidak bisa dihitung, selalu dianggap sendiri. Bahasa Inggrisnya keserakahan itu adalah the greed. Akan memunculkan itu adalah will give rise. Will give rise. Give tanpa S karena sudah didahului oleh pembantu kata kerja will. Jadi secara lengkap, the greed will give rise to exploitations of humans. Pemeran utama atau pelaku atau subjek maupun objek atau sasaran dalam sebuah kalimat bisa berupa kata kerja atau verb ing. Misalnya di sini kita ambil verb pertama sing, verb kedua sing, verb ketiga sang, verb ingnya adalah singing atau berarti bernyanyi. Read, 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 reading, membaca. Cook, cooked, cook, cooking, memasak. Dance, danced, danced, dancing, berjoget. Pinch, pinched, pinched, pinching, mencubit. Semua bentuk ing mulai dari singing, reading, cooking, dancing maupun pinching bisa menjadi pemeran utama atau subjek ataupun objek atau sasaran dalam sebuah kalimat. Bernyanyi dapat meningkatkan daya ingatan manusia. Bernyanyi di sini kita peroleh dari kata sing sebagai verb pertama, kemudian sang dan sang, kemudian bentuk ingnya adalah singing. Jadi subjeknya adalah singing, yang artinya bernyanyi. Kemudian ada kata dapat. Dalam bahasa Inggris, dapat ini disebut dengan pembantu kata kerja, yang bahasa Inggrisnya adalah can. Dia selalu mendahului kata kerja. Meningkatkan, bahasa Inggrisnya ada improve atau improves sebagai verb pertama, kemudian improved verb kedua, kemudian improved verb ketiga. Sudah ada pembantu kata kerja can, jadi kita pakai verb pertama, improve. Kemudian objeknya adalah daya ingat manusia. Bahasa Inggrisnya adalah humans memory. Jadi secara lengkap bisa kita lihat singing can improve humans memory.
Singing can improve humans' memory. Lanjut. Membaca adalah kegemaran saya sehari-hari. Dalam kalimat ini kita tidak menemukan kata kerja. Kalimat yang tidak berkata kerja dalam bahasa Inggris harus kita gunakan to be. Yang berikutnya, tidak ada keterangan waktu. Nah, kita bisa menyusun berdasarkan fakta kejadiannya. Misalnya, ini adalah merupakan fakta kekinian, maka kita gunakan to be, is, am, are. Reading, sehingga kita gunakan to be, is. Kita pilih is, bukan am, bukan are. Karena subjeknya berupa kata kerja bentuk ing. Pelengkapnya kalimat ini adalah kegemaran saya sehari-hari. My everyday hobby. Secara lengkap bahasa Inggrisnya akan menjadi reading is my everyday hobby. Oke, itu tadi adalah semua tentang bentuk ing sebagai subjek. Sekarang perhatikan bentuk ing sebagai objek suatu kalimat. Widya menyukai memasak. Umumnya subjek maupun objek itu adalah berupa kata benda, tapi di sini objek maupun subjeknya bisa berupa kata kerja. Untuk itu bahasa Inggris mengaturnya bahwa subjek atau objek yang terdiri dari kata kerja, maka kata kerja itu dipaksa seolah-olah menjadi seperti kata benda dengan cara menambahkan ing di belakangnya. Jadi, kalau Widya menyukai memasak, maka bahasa Inggrisnya akan menjadi pemeran utamanya adalah Widya sendirian. Menyukai bahasa Inggrisnya bisa like atau likes, kemudian liked, dan bentuk ketiganya adalah liked. Misalnya ini adalah fakta kekinian, sehingga kita bisa menggunakan verb pertama ditambah s karena pelakunya sendirian. Memasak itu bisa cook atau cooks, bisa cook di verb kedua, bisa cook di verb ketiga, bisa cooking. Kita pilih cooking karena dia kedudukannya sebagai objek. Sehingga secara lengkap bahasa Inggrisnya akan nampak Widya likes cooking. Contoh lagi, mereka mulai bekerja 1 jam yang lalu atau 1 jam lalu. Pemeran utama dalam kalimat ini adalah mereka, sedangkan sasarannya adalah bekerja. Jadi di sini ada 2 kata kerja. Yang pertama mulai, yang kedua bekerja. Oke, kita kupas. Mulai, kalau verb pertama itu adalah start atau starts. Verb kedua adalah started. Verb ketiga adalah started. Bekerja, kalau dia sebagai verb pertama dia adalah work atau works ditambah s. Verb kedua work, verb ketiga worked. Kemudian yang terakhir sebagai bentuk ing ia adalah working. Start atau mulai adalah benar-benar kata kerja di sini. Sedangkan bekerja di sini adalah sebagai objek, sehingga kita pilih working. Dalam kalimat ini, detail keterangan waktunya sudah dijelaskan di situ, yaitu 1 jam
yang lalu, sehingga ini adalah fakta lampau. Untuk itu, kata kerja aslinya kita pilih started. Objeknya kita pilih working. Keterangan waktunya kita pilih 1 jam yang lalu, an hour ago. Secara lengkap kalimatnya akan nampak sebagai berikut. They started working an hour ago. They started working an hour ago. Topik berikutnya, masalah objek. Objek bisa diisi benda, baik itu benda nyata maupun benda abstrak. Baik itu benda yang bisa dihitung maupun tidak bisa dihitung. Penempatan benda sebagai objek sangat mudah dan sangat sederhana, tidak serumit ketika benda itu posisinya sebagai subjek. Benda sebagai objek ditempatkan langsung setelah kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang harus diikuti oleh objek atau sasaran. Contoh kata kerja transitif. Ia menangisi burungnya yang mati. Menangisi, kata kerja transitif. Ia menangis. Menangis bukan kata kerja transitif. Dia tidak butuh objek. Budi mentertawakan kucingnya yang jatuh dari lantai. Budi tertawa. Ini bukan kata kerja transitif karena tidak butuh objek. Jadi bisa dibedakan ya, kata kerja transitif dan intransitif atau yang tidak butuh objek. Dalam kamus biasanya verb yang transitif diberi tanda TR atau TR. Oke, berikut ini beberapa contoh kalimat yang objeknya benda nyata, benda abstrak, benda bisa dihitung, dan benda tidak bisa dihitung. Petugas polisi itu menghentikan sebuah mobil. Sebuah mobil. Jadi satu mobil. Misalnya ini adalah merupakan kejadian di masa lampau atau fakta di masa lampau. Jadi yang harus kita perhatikan adalah perubahan verbnya. Verbnya memakai verb kedua. Menghentikan itu bisa stop, stops pakai S, verb pertama. Verb keduanya stop, tambah ed. Verb ketiganya stop. Objeknya di sini adalah sebuah mobil, a car. Subjeknya, pelakunya, petugas polisi, atau the police officer. Jadi kalimat lengkapnya menjadi the police officer stop a car. The police officer stop a car. Sekarang tidak sebuah mobil objeknya, tapi kita buat 3 buah mobil. Petugas polisi itu menghentikan 3 buah mobil. Apakah ini fakta masa lampau, fakta kekinian, atau prediksi masa yang akan datang? Perubahan objek dari 1 menjadi 3 tidak akan berpengaruh pada perubahan kalimat itu. Jadi bahasa Inggrisnya tetap the police officer stopped 3 cars. Sebagai kejadian lampau kita gunakan verb kedua stop memakai ed. The police officers stopped 3 cars. Oke, lanjut. Sekarang objeknya masih kata benda
abstrak, yaitu keadilan. Rakyat selalu butuh keadilan dimanapun. Pemeran utama di sini adalah rakyat. Bahasa Inggrisnya adalah people. Selalu, bahasa Inggrisnya adalah always sebagai adverb of frequency. Kata kerjanya di sini misalnya ini sebagai fakta kekinian. Butuh itu bisa need atau needs sebagai verb pertama. Kemudian needed di verb kedua dan needed di verb ketiga. Sebagai fakta kekinian kita pilih verb pertama need tanpa S karena pemeran utamanya adalah rakyat atau people yang jumlahnya lebih dari satu. Objeknya adalah keadilan, kata benda abstrak, justice. Keterangan tempatnya suatu benda, dimana? baik itu nyata Dimanapun. maupun tidak nyata, Bahasa Inggrisnya itu bisa wherever. dihitung countable ataupun tidak Secara bisa lengkap dihitung kalimat itu uncountable. tersusun menjadi people Silakan always dibuka need justice wherever. website People always need justice wherever. www.learnersdictionary.com. Sebagaimana nampak dalam video ini, pada layar search atau pencarian, silahkan ketik kata yang akan dicari. Misalnya kita ingin mencari kata despair. Di situ ditampilkan bahwa ada despair sebagai kata benda atau noun, despair sebagai verb atau kata kerja, kemudian sebagai adjektif, ya, despairing. Kamus ini selain menyajikan cara membaca juga ada cara mengucapkan, yaitu dengan menekan tombol speaker. Informasi berikutnya yang diperoleh bahwa despair adalah kata benda yang tidak bisa dihitung, non-count itu di situ. Sebagai kata benda, despair disebutkan di situ the feeling of no longer having any hope. Despair. Suatu perasaan yang tidak lagi memiliki Despair. suatu harapan apapun. Atau dengan kata lain, keputusasaan. Ada contoh di dalamnya di situ. His despair nearly drove him mad. Keputusasaannya hampir mendorongnya menjadi gila. Pengembangan arti daripada despair juga disebutkan, yaitu someone or something that causes extreme sadness or worry. Artinya orang atau benda yang menyebabkan kesedihan atau kekhawatiran luar biasa. Jadi di sini ada tambahan arti lain dari despair. Pada pengembangan yang lain, despair sebagai kata kerja, dia mempunyai arti jangan berputus asa. Things look bad now, but don't despair. Segala sesuatu nampak buruk sekarang, tetapi jangan berputus asa. Kata benda atau noun akan kami bahas secara detail dalam video tersendiri. Video selanjutnya, kata ganti atau personal pronouns. Oke, sampai sekian dulu sajian kami tentang subjek dan objek dalam menyusun kalimat bahasa Inggris. Thank you for watching.